Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvino Satria Putra dengan kelompok saya yaitu Muhammad Kasan Zubairi, Agus Dwianto, dan Hari Kusuma Bakti. Eh, kita di sini akan menjelaskan tentang optimasi data komparasi algoritma forecasting dalam proyeksi pendaftaran domain.id tahun 2026. Kami dari Program Studi PJJ Informatika Universitas Cyber Asia dengan dosen pengampu kami yaitu Insinyur Ahmad Susairi, MKom, CDS, IPM, ASEAN Engineering. Untuk latar belakang dan rumusan masalah, latar belakang yaitu data pendaftaran domain ID adalah indikator vital pertumbuhan UMKM dan identitas digital nasional. Data time series ini kompleks dengan tren jangka panjang dan fluktuasi musiman. Optimasi parameter sistematis diperlukan untuk proyeksi yang reliable. Untuk rumusan masalah yaitu pengaruh optimasi parameter terhadap akurasi model Holdwinter dan ARIMA. Yang kedua yaitu algoritma mana yang paling presisi dalam memproyeksikan data domain.id. Yang ketiga yaitu estimasi pendaftaran domain .id pada tahun 2026 berdasarkan model terbaik. Untuk tujuan penelitian, yang pertama itu studi komparatif, melakukan studi komparatif berbasis eh, data untuk memvalidasi performa model forecasting. Yang kedua yaitu metrik evaluasi, menggunakan metrik eh, MAPE, RMSE, dan MAE untuk perbandingan akurasi. Proyeksi akurat menghasilkan proyeksi pendaftaran domain.id yang akurat untuk tahun 2026. Untuk data pre-processing, yang pertama yaitu integrasi data, gabungkan sumber data menjadi satu set konsisten. Untuk reduksi data, kurangi dimensi dan pilih fitur yang relevan. Untuk pembersihan data itu adalah hapus data duplikat, tangani nilai hilang dan kesalahan. Sebelum permodelan, data mentah harus diolah agar memenuhi standar kualitas analisis. Tahapan ini krusial dalam menentukan akurasi hasil akhir. Untuk selanjutnya yaitu algoritma forecasting hot winter. Metode hot winter atau triple exponential smoothing itu menangani data time series dengan tren dan pola musiman. Ini memiliki tiga komponen utama yaitu level alpha, nilai rata-rata dari data seri. Yang kedua yaitu tren, beta, arah pergerakan data naik atau turun. Eh, seaso- Seasonality atau gamma, fluktuasi berulang, misal lonjakan pendaftaran domain. Untuk varian multiplikatif digunakan di mana efek musiman berubah proporsional terhadap level data. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Berry. Baik, terima kasih Mas Vino. Melanjutkan pembahasan mengenai algoritma forecasting ARIMA. ARIMA menggunakan pendekatan stokastik untuk memetakan hubungan statistik antar variabel dalam waktu berbeda. Model ARIMA biasanya disimbolkan dengan variabel P, D, dan Q. Untuk variabel P itu untuk mengatur hubungan nilai saat ini dengan nilai periode sebelumnya. Kemudian variabel D untuk mengatur jumlah pembedaan untuk pembuatan data stasioner. Kemudian untuk variabel Q untuk mengatur hubungan nilai saat ini dengan galat periode sebelumnya. Kekuatan model ARIMA itu sendiri terletak pada kemampuannya menangkap struktur autokorelasi efektif untuk prediksi jangka pendek hingga menengah. Kemudian algoritma pendukung data mining. Yang pertama ada classification.
Digunakan untuk mengelompokkan data ke kategori yang ditentukan, misalnya decision tree untuk perpanjangan domain. Kemudian ada clustering, digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tanpa label awal, misalnya wilayah pendaftar domain. Kemudian ada association, untuk mencari pola hubungan antar item, misalnya domain ID dan sertifikat SSL. Untuk optimasi parameter atau grid search, performa model sangat bergantung pada pemilihan hyperparameter. Grid search adalah pencarian sistematis melalui kombinasi nilai-nilai untuk menemukan konfigurasi optimal. Proses ini menguji setiap kombinasi dan mengevaluasinya terhadap metrik kesalahan. Tujuannya adalah meminimalkan cost function agar model akurat dalam memprediksi data masa depan. Untuk metrik evaluasi performa terdiri dari 3 jenis yang dapat kita lihat, yaitu pertama ada MAPE. Ini digunakan untuk mengukur rata-rata presentase kesalahan absolut, memudahkan interpretasi akurasi. Kemudian ada MAE, itu digunakan untuk memberikan gambaran besar kesalahan rata-rata dalam unit pendaftaran domain. Kemudian ada RMSE, digunakan untuk memberikan bobot lebih pada kesalahan besar, menunjukkan stabilitas model. Terkait dengan metodologi penelitian Altair AI Studio, penelitian ini menggunakan perangkat lunak Altair AI Studio Educational seri 2026.2 untuk memproses data alur kerja dimulai dengan membaca data CSV, kemudian mengganti nilai yang hilang, dilanjutkan dengan memilih atribut, menetapkan peran, dan melakukan operasi penggandaan sehingga outputnya kemudian dapat dioptimalkan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Mas Agus Wianto. Baik, terima kasih Mas Beri. Untuk selanjutnya adalah alur pemrosesan data. Di sini pemrosesannya ada read CSV, input, select, set roll, dan multiply. Diagram alir ini mengilustrasikan tahapan pemrosesan data dalam Altair AI Studio dari pembacaan data hingga penerapan permasalahan. Selanjutnya adalah subproses optimasi parameter grid. Di dalam proses optimasi parameter grid pertama ini, terdapat subproses yaitu forecast validation. Output mode dari validasi ini terhubung ke input XXA dan output choose terhubung ke input INP, kedua dari proses optimasi. Selanjutnya adalah validasi hot winter, yaitu subproses forecast validation untuk hot winter menunjukkan node hot winter seperti pada gambar di tab training dan node performance di tab testing. Node ini terhubung untuk melatih dan mengevaluasi model. Selanjutnya adalah subproses optimasi parameter atau grid yang kedua. Untuk proses optimasi parameter grid kedua ini, subprosesnya juga melibatkan validasi ramalan, dialog penunjukan kolom XA pada gambar, mode, tes, dan pair yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Selanjutnya adalah validasi ARIMA. Subproses forecast validation untuk ARIMA menampilkan node ARIMA di tab training dan node performance di tab testing seperti pada gambar. Node ARIMA memiliki input tra dan tes, sedangkan node performance memiliki input tes dan bar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Heri. Terima kasih Mas Agus. Selanjutnya untuk integrasi dan pra pemrosesan data. Integrasi data menggunakan operator read CSV untuk menggabungkan data historis pendaftaran domain.id, PDB nominal, dan penetrasi internet
tahun 2012 hingga 2025. Kemudian pembersihan data, di mana operator replace missing value diterapkan untuk menjaga konsistensi data dan mencegah bias dalam perhitungan statistik. Selanjutnya, transformasi data, yaitu mengonversi atribut waktu dan menetapkan atribut domain sebagai label menggunakan operator setrol. Next, Mas. Reduksi data dan pemodelan. Reduksi data atau pemilihan fitur. Operator select atribut digunakan untuk mengecualikan atribut yang tidak diperlukan, hanya menyisakan atribut domain dan atribut waktu sebagai prediktor utama. Kemudian pemodelan dan optimasi parameter. Optimasi hot winter menguji kombinasi nilai alfa, beta, dan gamma, yaitu dari rentang 0,1 hingga 1,0. Kemudian optimasi ARIMA mengiterasi parameter P dan Q untuk menemukan konfigurasi dengan kesalahan terendah. Model dilatih dan diuji secara internal untuk menemukan konfigurasi dengan tingkat kesalahan terendah. Hasil dari evaluasi komparatif dan pemilihan model terbaik dapat dilihat pada tabel di bawahnya. Di sini ada nilai MAPE atau nilai relative error untuk hot winter sebanyak 2,09%, kemudian untuk ARIMA 1,48%, sehingga dapat disimpulkan bahwa ARIMA lebih akurat. Sedangkan untuk MAE atau nilai absolute error terdapat 26.693 untuk hot winter dan 19.283 untuk ARIMA, sehingga dapat dikatakan ARIMA lebih presisi. Selanjutnya ada RMSE, yaitu di angka 31.932. Kemudian ada ARIMA dengan 24.941 yang membuktikan bahwa ARIMA lebih stabil. Model ARIMA 301 terpilih sebagai model terbaik karena akurasi, presisi, dan stabilitas yang lebih tinggi dengan MAPE 1,48%. Untuk proyeksi pendaftaran domain.id pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini. Model ARIMA 301 memproyeksikan pendaftaran domain.id akan mencapai 1,44 juta hingga 1,66 juta pada akhir 2026. Peningkatan signifikan diprediksi pada kuartal 4 2026, kemungkinan karena aktivitas bisnis akhir tahun dan program digitalisasi UMKM. Tingkat akurasi model 98,52% memberikan keyakinan untuk referensi strategis, menunjukkan perlunya kesiapan kapasitas server dan infrastruktur teknis dari pemerintah. Selanjutnya kesimpulan dari penelitian yang sudah kami lakukan, yaitu yang pertama ada peningkatan performa, di mana grid search secara signifikan meningkatkan performa algoritma forecasting pada hot winter dan ARIMA. Kemudian kami menyimpulkan bahwa untuk model data kami bahwa penggunaan ARIMA adalah model terbaik karena ARIMA 301 dengan MAPE 1,48% mengungguli hot winter dengan MAPE 2,09%, menunjukkan dominasi dependensi temporal. Selanjutnya untuk data proyeksi 2026, model final memiliki kepercayaan 98,52%, memproyeksikan pertumbuhan konsisten menuju 1,44 hingga 1,66 juta pendaftar domain.id. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.